Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati untuk minta pertolongan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Mohon Tuhan memberikan pengertian dan juga kerinduan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini, kesaksian Injil lebih penting dari keuntungan dan hak saya. Mari kita bersama melihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Saya mempersilakan Bapak Ibu membaca. Kita hanya akan membaca 2 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita keadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengajarkan jemaat Korintus untuk sebenarnya menerapkan khotbah di bukitnya Tuhan Yesus. Mungkin kita masih ingat Tuhan Yesus mengatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Atau jika ada yang mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jika saudaramu sesama orang percaya merugikanmu, berbuat tidak adil padamu, tidak memberi seperti hakmu, maka sikap hati yang harus dimiliki seorang Kristen adalah Injil dan kesaksian sebagai orang percaya yang saling peduli, saling mengampuni, saling mengasihi. Itu jauh lebih penting daripada mendapatkan kembali kerugian yang telah disebabkan oleh saudaraku kepadaku. Harusnya masalah-masalah yang terjadi di antara orang percaya itu bisa diselesaikan di antara kita, kata Rasul Paulus. Tidak usah membawa perkara yang terjadi di dalam untuk ke ranah hukum. Di zaman Yunani, semua perkara perdata itu dibawa ke pasar untuk diadili dan disaksikan beramai-ramai oleh semua orang di situ. Harusnya masalah atau perkara yang terjadi di antara orang Kristen bisa diselesaikan secara kekeluargaan di antara selayaknya saudara. Dari tulisan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, janganlah kita melakukan sesuatu yang merugikan saudara kita. Yang kedua, jika saudara kita melakukan terhadap kita, maka kita lebih memilih dirugikan sesama orang percaya daripada menyebarkannya di depan umum sehingga menjadi kesaksian yang buruk bagi berita Injil, mempermalukan nama Tuhan yang ajarannya ternyata tidak dihayati dan dilakukan bahkan di lingkungan orang-orang percaya. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 mengatakan, sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Paulus bukan hanya mengajar, tapi dia melakukan apa yang dia ajarkan, Bapak Ibu. Dia punya hak untuk menerima bantuan keuangan waktu dia memberitakan Injil. Tapi dia memilih untuk bekerja membiayai hidupnya sendiri, supaya orang-orang yang belum percaya yang kepadanya dia akan memberitakan Injil tidak berpikir bahwa Paulus ini mencari nafkah dari firman Tuhan. Atau Paulus ini memberitakan Injil kemana-mana demi perutnya sendiri. Sehingga dia memilih
untuk rugi. Dia memilih untuk melepaskan haknya. Hak untuk disponsori secara keuangan waktu dia pergi memberitakan Injil. Daripada Injil dicemooh orang, daripada firman Tuhan dipandang rendah oleh orang-orang yang belum percaya. Kita hidup di dalam dunia dengan nilai yang sangat berbeda. Nilai dunia mengajarkan kepada kita stand up for yourself. Jangan membiarkan siapapun merugikan kita. Perjuangkan hakmu. Jangan mau mengalah untuk hal-hal yang jelas-jelas adalah hakmu. Tuntutlah apa yang memang pantas kamu dapatkan. Tapi Rasul Paulus lewat inspirasi Alkitab mengajak kita untuk mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih tinggi, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan, kesaksian Injil jauh lebih penting daripada hak dan keuntungan saya. Biar Tuhan memberikan kita hikmat untuk menerapkan firman ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami hidup di dalam nilai dan ajaran-ajaran nilai yang jauh berbeda dari nilai-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami hikmat bijaksana di dalam melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.